Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujib, berasal dari Desa Waringin Sari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Lampung nih Pak. Hah? Ya, jadi motivasi saya ikut pelatihan ini pertama, di wilayah saya Pak, terus terang aja pupuk itu susah. Nanam jagung harus nunggu subsidi, tapi begitu subsidi keluar sudah kelewat waktunya dipupuk. Giliran pupuk datang, enggak ada air, kemarau. Jadi pertama saya pingin sekali bikin pupuk sendiri, dan yang kedua saya memang dari Lampung Pak, tapi sekarang saya kerja di Jakarta. Ya, terus saya terinspirasi dari Pak Bayu BSM terutama ya. Kalau saya pagi itu nganter sekolah, itu saya lewat pasar Pak. Sampah-sampah dari sayuran, buah, itu satu hari di daerah Palmerah itu bisa 1 sampai 2 truk. Saya jadi pingin, ini kalau diolah jadi emas hitam katanya kan. Kalau saya nonton di YouTube mungkin bisa Pak, tapi enggak marem saya itu kalau enggak kesini. Jadi saya minta izin sama orang tua, saya minta izin sama istri, pokoknya ada pelatihan saya harus ikut. Sampai kemarin itu sebenarnya saya itu pelatihan di tanggal 27, digeser Pak. Sampai protes saya itu. Kenapa saya digeser? Enggak apa-apa, pokoknya tanggal 31 aja. Saya maunya 27 Pak. Terus enggak dibales, ya biarinlah. Mungkin ada hikmahnya. Jadi mungkin sekarang saudara-saudara saya yang sekarang ada di sini, ya mudah-mudahan kita bisa berlanjut, kita bisa saling sharing di grup nanti, jangan sampai terputus. Mudah-mudahan, kalau saya basicnya memang bukan dari pegawai ya Pak. Terus terang saya kelas 2 SD itu udah pengembala kambing, sampai usia saya 27 tahun itu masih ngarit Pak. Sapi saya sampai 23. Saya jual semua buat nikah. Seminggu sebelum nikah saya masih ngarit Pak. Gitu. Dan alhamdulillah Pak ya, bapak saya itu transmigran dari Malang ke Lampung. Itu udah lewat belum Pak? Maaf ya minta waktunya ini, karena saya kan pertama. Jadi waktunya diperpanjang. Maaf ya Pak. Jadi sedikit cerita Pak. Bapak saya adalah seorang transmigran. Sampai sekarang itu bikin rumah tahun 1957 masih tegak berdiri. Dan bapak saya alhamdulillah ya, tahun 80 itu sudah naik haji Pak. 1980 pas saya lahir, bapak saya naik haji. Itu dari bertani Pak. Tahun 80. Makanya saya yang maaf kerja ke sana kemari untuk ngumpulin maaf umroh aja nggak sampai Pak. Kakak saya itu 12 bersaudara. Saya nomor 11. Alhamdulillah hidup semua. Tapi bapak saya alhamdulillah sudah meninggal. Itu. Jadi saya terinspirasi dari bapak saya. Waktu saya masih kecil itu dibilangin sama bapak saya, nanti kalau kamu sudah gede, pesan saya satu, kamu jangan jadi pejabat. Kalau mau jadi pejabat, jadilah guru atau tentara. Gitu aja. Kalau yang lain nggak tahu kenapa kok nggak boleh gitu loh. Terus kalau jadi petani katanya itu adalah rezeki yang paling halal karena jatuh dari Yang Maha Kuasa, jebluk. Kamu nanam apa ya itu rezekimu segitu. Gitu loh Pak. Nah, motivasi saya yang paling kuat karena pupuk di wilayah saya itu susah, saya pingin bikin pabrik pupuk yang bahan-bahannya ada di Jakarta. Berarti kan nyambung. Takdirnya itu nyambung loh Pak. Nanti saya mau bikin pupuk, ngumpulin sampah-sampah di Jakarta, saya bikin di pekarangan rumah saya. Nanti kalau jadi saya bawa pulang ke Lampung. Saya praktekkan untuk jadi pupuk di wilayah saya. Gitu Pak, kurang lebihnya mohon maaf.
Segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan untuk teman kita. Di sini tempatnya dingin, jadi kalau tepuk tangan biar agak ada pergerakan. Monggo selanjutnya, Pak. Saya sebentar, istri saya sama anak saya. Oh ya, monggo ikut ke depan Biar efektif, efisien. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya Pak Yus dari Solo. Keluarga ini istri saya, anak saya gitu. Saya datang sini itu setelah lihat YouTube itu. Dulu saya orangnya kan tidak percaya sama YouTube itu loh. Satu kambing bisa untuk bla 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 bla. Dulu sudah lama sekali oleh dobol apa ngosong. Iya saya gitu. Terus saya begitu ketika saya melihat Pak Bayu muncul kok masuk akal. Oh gini. Oh ya masuk akal ini terus. Dia cari link mana, cari mana. Gak ada di Karanganyar ya. Pak Bambang ini Pak Bambang. Kalau cari Pak Bambang Dut itu. Iya, saya terkenal kalau sana dekat Pak Bambang Dut itu terkenal sekali sana itu di Karanganyar. Oh iya langsung. Saya ke sana langsung ketemu sama Pak Bambang. Tapi saya kan insya Allah bisa baca gestur tubuh itu ya. Wah deh, saya mau banyak ceritanya banyak sebenarnya. Oh dia gestur tubuhnya kok dia mau kelihatannya sangat sibuk sekali. Langsung saya pamit gitu. Itu Pak Bambang. Nah, saya gini, saya berpikir di Belanda itu negara itu tidak punya tanah Pak. Jadi hidup di laut, di Tawu itu loh, di bendung. Aja hidupnya di tengah-tengah laut. Kenapa dia bisa ekspor ke seluruh dunia termasuk Indonesia? Sebaliknya Indonesia tanah yang gemah ripah lo jinawi tentrem ketoraju. Ini ngopo dia kok impor itu loh. Saya berpikir gitu. Kok bisa Israel negara yang perang terus negaranya pasir kenapa bisa ekspor bisa jajah Indonesia kita kok enggak gitu apalah itu motif saya. Kemudian maaf ya saya pertanian buta huruf sekali. Kalau Pak Bayu tahu poros opo poros tengah opo saya plitri oh namanya masih pori itu kohe apa saya udah tahu itu kohe itu apa oh iya terus apa lagi istilahnya aleri apa tanin segala macam saya buta huruf sekali. Tapi setelah saya pelajari oh maksudnya begini bla bla bla. Nah kemudian saya usaha dari berbagai macam itu usaha apapun sekarang ya semakin banyak saingannya semakin ketat dan semakin lenyap ndak karuan. Nah kemudian saya berpikir kalau pertanian ini kok ada konsepnya dari Pak Bayu, kalau ternak bagaimana pakan gratis, kalau pertanian pupuk mandiri masa lah. Nah saya tertarik ke situ, kemarin saya tergugah gitu. Nah kemudian saya kenapa saya ngajak istri saya kan kebetulan tokoh di masyarakat, dia bisa memberikan motivator ke masyarakat, maka saya ajak itu. Kemudian saya kadang terus terang pengikutnya saya lihat loh pengikutnya orangnya kok sudah tua loh, aku udah tuh bukan saya udah seneng tapi alangkah bagusnya kalau anak muda itu lihat loh, saya seneng banget. Nah maka saya waduh anak muda belum tertarik itu, sampai sekarang saya lihat kebanyakan udah tua yang muda-muda hanya berapa persen, 10% enggak ada itu. Kemudian saya ngajak anak saya juga enggak mau, wah nanti saya macul, jangan khawatir nanti saya belikan traktor gitu loh gitu. Nah itu betul saya itu. Nah saya terpaksa ke sini loh. Nah dia mau nanti saya oh ya sudah, akhirnya saya konsep di sini mungkin ya. Titik ibaratnya kalau kita maaf ya Bapak jenengan itu ke sini tanpa tanya lewat map kan bisa ya. Pakai map Google Map loh ya. Nah, sekarang saya balik. Saya nanti baca ini meskipun saya tanpa pelatihan insya Allah saya bisa. Kenapa? Saya sudah sedikit banyak sudah menguasai namanya Bayu Map. Kalau itu ada Google Map namanya Bayu Map. Jadi umpama itu kita mulai dari mana? Kalau kita tidak punya duit, tidak punya lahan, punya apa? Oh Pak Bayu mengajari. LRT itu apa sih bingung? Oh limbah rumah tangga. Limbah tangga gimana sih? Oh yaitu panganan banyak beras disusi, apa buah sayur apa dikumpulkan. Kemudian itu dikumpulkan. Setelah itu jadikan pakan. Nah terus kita beli ayam. Jadi nanti dari ayamnya aja 10 sudah gratis ini. Nah kalau 10 cukup, nah kalau sampai banyak gimana? Oh banyak. Kalau di kota saya orang tua gini ya,
1 ton 2 ton selalu bisa per hari. Ayo, gampang saya kan. Karena ini manja pada restoran. Mabuk, bos sampean, nek anu kalau bendet nggih. Oh siap bos, siap. Yakin sekali itu. Dia dibuang gitu. Jadi jangan khawatir. Dari itu saja, dari limbah LT itu cukup dulu. Jangan bilang pupuk. Nanti kalau kita bilang pupuk, wah, bikin benah ini, beli ini, tetong apa, rumen tua apa, bilang lagi. Tapi saya sudah rumen, sudah saya kumpulkan semua. Sampai itu namanya humus kelapa sama ini itu saya garis itu. Saya ambil semua itu. Caranya gimana? Oh jangan dipacul kata Bayu. Oh oke, saya garuk itu oke. Saya kumpulkan semua. Tapi minimal kalau kita ada ndak punya uang, ndak punya segala macam, cukup dari LT dulu sambil kita bikin pupuk. Saya maaf ya, ini dulu. Nanti saya kumpulkan. Nanti waktu ini sudah mepet. Saya juga Pak. Perkenalkan nama saya Alfian. Saya anaknya dari Bapak Yustanto ini tadi. Pertama-tama saya mau mengikuti pelatihan ini tuh karena gini Pak. Sebelum saya diajak bapak saya ini tuh sebetulnya saya meremehkan pertanian dulu Pak. Karena banyak teman-teman yang di atas saya itu udah pernah nyoba pertanian kayak semisal ternak lele Pak. Ternak lele itu kayak bahasanya anak muda, bahasa Jawanya ya Pak. Ternak lele ora enek telung sasi kukut. Batine entek ning pakan. Yang kedua ternak ayam Pak. Ternak ayam semisal presentasinya ayam itu 1000 ekor. 1000 ekor itu dia tidak bisa mengatasi angka kematiannya. Jadi 1000 ekor itu pas waktu panen itu mati itu hampir 20% Pak. Enggak tahu itu karena virus apa atau ada faktor apa saya juga kurang tahu. Intinya itu saya diperlihatkan di kandangnya itu Pak, ada videonya itu ayamnya dia itu banyak yang mati Pak. Nah jadi dari cerita-cerita teman saya itu pertama saya meremehkan pertanian, terus saya sempat mengikuti channel YouTube-nya Pak Bayu itu yang menjadi motivasi saya yaitu konsep dari penerangan pembelajaran di Pak Bayu. Semisal kalau kayak ternak lele, intinya kan kalau di YouTube-nya Pak Bayu kita harus membuat ekosistem Pak. Bagaimana biar caranya pakan itu 0 rupiah. Kalau yang saya terima kayak gitu. Jadi memanfaatkan kayak limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Dan kalau yang ayam juga kayak gitu. Bagaimana cara mengurangi angka kematian dari ayam tersebut. Semisal memakai ramuan kayak Kuteja kalau nggak salah dari YouTube-nya Pak Bayu yang saya terima dikit-dikit itu Pak. Kunyit, temulawak, jahe. Jadi untuk cara-cara kalau manusia itu membuat imun dari ayam tersebut. Jadi mulai dari situ saya mengikuti YouTube-nya Pak Bayu jadi termotivasi untuk melakukan pertanian ini tadi. Soalnya kan kalau pakan udah 0, ekosistem udah terbentuk, ya udah kita itu tinggal tenaga, laba bisa meningkat gitu loh Pak. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Heboh nggih, terutama Pak Yus itu heboh. Terus terang ya Bapak Ibu, kalau saya belum pernah mengikuti YouTube dari Pak Bayu, tapi saya mendapatkan informasi dari suami saya tentang apa yang diajarkan dengan Pak Bayu. Pertama-tama saya memang enggak berniat untuk mengikuti pelatihan ini karena memang kesibukan saya sebagai seorang guru. Jadi waktunya begitu sangat amat padat ya. Ya, tapi terus suami saya ini terus saja dia memberikan informasi begitu banyak. Saya tuh mendengar sambil kadang saya membuat soal, mendengar dia bicara. Ya saya gitu. Dan akhirnya saya berangkat juga, ini menyempatkan nggih. Dan saya baru daftar ini tadi terus terang nggih Pak nggih. Nah, itu memaksa ya. Ya alhamdulillah diizinkan begitu. Nah, susulan nggih. Lah tujuan saya datang ke sini, saya ingin mempelajari sesuatu dari Pak Bayu tentang suplemen untuk anak-anak Indonesia, anak-anak balita agar mereka dapat tumbuh cerdas, sehat dan bermanfaat nantinya untuk kedepannya untuk membangun bangsa ini. Begitu motivasi saya. Terima kasih.
sebentar saya. Tambahkan sebentar bisa. Oh ya, oke. Tepuk tangan untuk saudara kita. Luar biasa ini. Enggak cukup bawa istri, bawa anak. Iya, monggo dilanjut. Masih semangat ya? Jangan lemes ya. Adiknya. Adik angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Dika. Saya dari Sidoarjo, Surabaya. Dan ini adalah adik ketemu gede, benar-benar ketemu. Dulu ketemu di kerjaan waktu di Jakarta. Terus berlanjut, dia pengen nikah dan nggak pengen jadi apa? Tukang harian gitu. Terus akhirnya kita sharing dan bikin usaha bersama. Kita bermulai dari dulu bibit tanaman buah tin tahun 2016. Saya mulai sampai dengan impor sendiri dari Spanyol dan dari Amerika, dan satu jengkal itu sampai harganya satu bibit 25 juta kadang, dan itu joinan sama teman-teman dan akhirnya ditanam di Indonesia nggak berbuah. Nah dari situ akhirnya kita berdua udahlah yang bisa berbuah di Indonesia, dan akhirnya kita punya lahan kecil-kecilan, kita join bikin pembibitan buah tin dan kita buka toko online. Alhamdulillahnya kita berdua dari Blora, Jawa Tengah, tepatnya di Sambong. Kalau seandainya nanti mampir di Blora dengan senang hati monggo ke kebun kami. Dan dari awal muasal itu adalah adik ini udah benar-benar pengen keluar dari zona istilahnya nyaman dan kekurangan. Jadi beliau berangkat di pinggir sungai nyari pohon loa. Pohon low itu bisa disambungkan dengan buah tin dan itu bisa menyerap nutrisi secara maksimal dan tahan terhadap kekeringan dan air. Karena pada prinsipnya buah tin itu kan dari luar negeri dan 4 musim, dan di Indonesia akhirnya udah beradaptasi, dan kita sudah mencoba bisnis online ya, alhamdulillahnya bisa sampai 20 juta per bulan, dan terakhir paling rendah 10 juta per bulan. Nah tapi dengan keadaan bisnis online semakin terpuruk, kita nggak pengen lagi bergantung ke bisnis online, biaya admin makin tinggi dan semuanya. Akhirnya alhamdulillah rezeki Pak Bambang, saya WhatsApp langsung dapat, langsung transfer. Terusan adik juga tak paksa, awalnya nggak mau, terus akhirnya mau, dan kita juga sudah mulai 2 bulan kemarin itu baru kecil-kecilan, kandang kambing domba, kandang domba itu jumlahnya sekarang 27. Dan saya pengennya setahun ke depan satu siklus itu mati berapa. Jadi benar-benar trial error, dan ini nonton kita korban YouTube ya, korban YouTube, dan akhirnya mengintegrasikan semuanya. Sudah punya bank pakan sendiri, sudah mandiri, terus silase semuanya sudah. Nah yang kita masih ketergantungan pupuk non organik atau kimia. Itulah kenapa kita pengen pupuk kimia, dan karyawan kita itu kan kita sudah mengelola kurang lebih 3 hektar tanah sewaan dan bagi hasil. Terus saya pengennya yang di pojok itu konsep 1000 meter satu karyawan, ya udah kamu digaji 5 juta karena pengennya mensejahterakan semuanya seperti itu. Dan sekali lagi kesimpulannya kita berdua pengen kesini untuk bertumbuh bersama komunitas dan pengen mensejahterakan sekitar. Mas Aji, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Prayetno dari Blora Sambong Cepu. Ya semuanya sudah disampaikan Mas Dika ya. Terima kasih kalau begitu udah. Tepuk tangan untuk teman kita.
Masih muda-muda, sukses pokoknya. Monggo selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Nama saya mirip presiden saya, Pak Joko Wahyudi. Kalau beliau Joko Widodo, saya Joko Wahyudi. Pun boten asing berarti itu kan. Yeah, asal kula dari Wonogiri. Kebetulan bupati kula nggih namanya Joko. Jadi, nah awal saya tertarik dari pertanian. Jadi sebenarnya saya ini basically orang IT. Ya. Kebetulan lama saya merantau di Denpasar. Masnya dari Bali. Balinya mana mas? Denpasar juga. Asli Denpasar atau? Oh, numpang Denpasar. Yeah. Jadi ceritanya 2 tahun yang lalu kebetulan Bapak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami harus kembali ke kampung karena ada ibu di kampung di Jatiroto Wonogiri. Nah, saya sebagai seorang IT waktu itu ya kalau di kampung kan memang pasarnya tidak ada gitu kan. Kemudian saya terpaksa harus balik dan di sana saya mencoba untuk mencari sebuah peluang gitu. Nah, ketika cari peluang di kampung itu memang sangat sulit gitu. Nah, akhirnya saya tidak menemukan apa-apa di sana. Kemudian disusul waktu itu kalau nggak salah pemilu, ya. Dari pemilu itu saya sempat diminta untuk bertempur di sana. Kemudian dari situlah saya mulai mengamati sekitar saya gitu. Jadi ternyata kita itu di kampung itu rata-rata hari ini saya melihat fenomena yang di kampung saya sendiri ya, saya mungkin di daerah Bapak Ibu mungkin tidak, tapi di tempat saya itu generasi petani itu hampir punah bahasanya gitu. Jadi bukan satwa aja, jadi petani itu hari ini di tempat saya semakin habis. Generasi seumuran saya itu sedikit sekali yang menekuni itu. Sehingga saya lihat lahan-lahan itu terbengkalai, kebanyakan ditanamin tanaman yang sifatnya tahunan. Dan tentunya tidak menghasilkan dalam waktu cepat ya. Nah, akhirnya otomatis pilihan hari ini masyarakat di sana ya, mungkin anak-anak muda hari ini tuh ketika habis sekolah ya, selesai SMK lah ya. Selesai SMK mereka berbondong-bondong ke kota. Dan itu menyebabkan desa semakin terpuruk. Tidak ada yang bangun, tidak ada pemuda. Bahkan kadang mau kegiatan Agustusan aja ora ono, harus ngimpot wong gitu istilahnya kan gitu. Nah, itu membuat kami saya sendiri tersentuh gitu. Kemudian saya lihat banyak fenomena yang terjadi di sana khususnya untuk petani. Pertama adalah air, terutama di musim yang kemarau seperti ini. Panas, air tidak ada dan lahan memang terbengkalai rata-rata, kecuali memang sawah-sawah ya. Itu pun sawah juga sebagian akan kehilangan tanamannya, pendapatannya mereka. Ada yang sawah tada hujan seperti itu otomatis tidak produksi. Nah, itu kendala pertama. Yang kedua tadi yang disampaikan Pak itu terkait pupuk ya. Itu bukan di tempat jenengan saja Pak, di tempat kami juga begitu. Betapa susahnya petani hari ini mendapatkan pupuk. Andaikan mereka mendapatkan pupuk itu yang non subsidi, itu pun harganya tinggi. Ya, itu problem buat saya, buat yang saya amati seperti itu. Akhirnya hari ini ya petani berbiaya tinggi. Gitu. Kemudian yang saya lihat kembali adalah tentang pengetahuan. Cara bertani model dulu mungkin berbeda harusnya dengan sekarang, dengan kondisi tanah yang saya melihatnya sudah banyak bahan kimia yang disebar di tanah. Kemudian produktivitas tanah sudah menurun. Dan pengetahuan petani bukan semakin bertambah, tapi semakin ketinggalan.
Makanya akhirnya tidak ada generasi yang mau meneruskan namanya profesi petani, karena petani tidak menjanjikan apa-apa. Itu yang menjadi motivasi saya, sehingga hari ini saya ingin membantu masyarakat, mungkin dari yang terdekat saya lah ya, mungkin tetangga saya, kemudian keluarga saya gitu, untuk menghidupkan kembali dan berpikir anti mainstream. Kalau hari ini orang berbondong-bondong ke kota, saya ingin nanti anak muda tidak lagi pergi ke kota, karena dari desa kita bisa menghidupi diri sendiri, bahkan lebih daripada orang yang di kota. Itu ya, cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tangan. Jadi selanjutnya monggo Pak, mohon dipersingkat sedikit soalnya masih banyak. Terima kasih Pak Bambang. Oh nggih. Yang saya hormati Bapak Bayu Dinirat bersama tim PSM Gus Pak Bambang. Saya tak sanggup repoti panjenengan. Yang saya hormati teman-teman saudara saya, semua yang hadir di sini. Saya nama Doni Bambang Sumardiono, asli dari Temanggung, Jawa Tengah. Niat saya datang ke sini adalah memperdalam ngaji saya tentang pertanian. Karena yang saya tangkap, saya ngaji ini mulai dari akhir Januari. Terus setiap malam saya ngaji sampai pagi tentang pertanian maupun herbal. Dan saya sangat kagum dan tertarik dan berterima kasih pada Bapak Bayu bersama PSM Centernya, bahwa bukan hanya teknik yang diajarkan, tetapi filosofi dasar bagaimana kita menanam. Dari yang dasar, dari nol, yaitu tanah kembali ke tanah. Dari situ saya ini ngaji ini. Ini bukan teknik, teknik banyak sekali. Tetapi bagaimana Pak Bayu bisa membuat virus kita semua, terutama saya sendiri Bapak, merubah pola pikir, pola pandang saya tentang hidup itu sendiri. Sampai di sini ternyata garis besarnya dapat Pak. Di sini saya diterima menjadi keluarga PSM, keluarga Bapak Bayu dan kita semuanya. Karena datang sini langsung ketemu Bapak Bayu dan semuanya, dan panjenengan akhirnya jadi satu keluarga. Kemudian apa yang tergaris dalam saya tangkap, mungkin saya nggak mampu menangkap semuanya, tetapi dasar tentang filosofi, hakikat tentang hidup, mulai dari pertanian herbal sampai masuk gedung ini, gedung yang luar biasa, megah dan istimewa. Jadi ada filosofinya, itu tertempel juga Pak. Jadi Bapak Bayu tidak hanya dalam YouTube, tetapi istana ini ada juga Gus Dur sampai Aristoteles, Plato, Sokrates, sang filosof dunia. Garis merah itu membuat saya bangga dan terima kasih saya diterima bagi bagian ini. Saya kira itu saya murni ke sini hanya ingin memperdalam ngaji saya tentang pertanian dan kesehatan. Mudah-mudahan apa yang saya serap di sini, saya apa yang bisa menyerap, dan semoga saya bisa menularkan untuk diri saya dan keluarga saya dan siapapun yang dipilih Allah untuk menerimanya. Saya kira itu, ada kurang lebihnya saya matur, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak monggo. Kalau di sini sering-sering ke belakang nggak apa-apa ya, jangan ditahan-tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, saya dari Ponorogo,
Pak. Kalau niki keluarga petani dan niki melanjutkan ilmunya Bapak sebagai petani, dan keluhan-keluhan tujuan utama saya itu untuk memakmurkan lingkungan setempat, terutama pupuk yang terkendala dan banyak limbah-limbah di sekitar kita itu yang terbuang, gitu aja. Makasih, ini untuk mempersingkat waktu teman-teman saya tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama Edi Purwanto Ponorogo. Motivasi sudah disebutkan tadi, yang intinya kita bisa swasembada pupuk, swasembada benih, swasembada saprodi dan lain sebagainya. Barangkali itu saja, karena mendengar yang tadi itu kan luar Jawa biasanya, itu yang jelas lahan pasti berhektar-hektar. Nah kalau saya paling 1000 meter, jadi kan ya minder lah gitu ya. Nggih, ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik dari Lamongan. Tujuan saya ke sini sama seperti bapak-bapak semua, jenengan-jenengan semua. Jadi istilah saya tidak bisa menjelaskan. Hanya itu saja saya ingin berkenalan dengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jangan minder, Pak. Ini bukan lomba perkenalan. Tenang, Pak. Monggo, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, nama saya Rusli. Saya datang jauh Pak dari Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, tapi memang aslinya sih orang Klaten Pak. Oke. Saya sudah lama Pak di Kalimantan, kalau lebih 15 tahun saya sudah menetap di sana dan berkeluarga di sana. Cuman ini karena saat cuti saja saya pengen pulang karena ada pelatihan ini, menerima ada di BSM. Nah untuk motivasi saya Pak mengikuti pelatihan ini, yang pasti sebenarnya saya nggak ada basic Pak, bahasanya kayak pertanian, peternakan saya belum melakukan. Cuman saya karena bahasanya pengen greget Pak, pengen merubah pola jalur hidup saya, bahasanya yang dulunya saya selama ini bahasa kata kasarnya perusak alam Pak. Saya biasanya di pertambangan Pak, seperti itu. Jadi saya pengen bahasanya ya membalas, intinya ya pengen menanam, bertani, berternak dan mengembangkan alam seperti semula bahasanya. Dan untuk lingkungan di sana memang seperti yang bapak-bapak tadi sampaikan, banyak tanah dan cara pengolahan juga masih kurang begitu bagus. Jadi harapan saya dengan mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sini dan saya menyerap dari ilmu bapak-bapak yang sudah bertani, berternak duluan, saya juga ingin belajar. Harapan saya bisa menularkan ilmu saya yang di sana. Minimal Pak, minimal daerah kami sudah memang sebenarnya maju Pak. Tapi untuk sayuran dan apapun kami masih impor dari daerah lain, terutama dari Jawa. Nah, sedangkan kami di sana punya lahan sangat banyak, bahasanya seperti itu. Biar apa? Di sana sawi Pak seunting segini 5.000 Pak. Nah ya bagi itu ya, makanya saya kadang ngeres Pak. Saya pulang Klaten kemarin coba ke pasar 10.000 Pak, sudah dapat sak bongkok Pak. Nangis hatiku loh, ya Allah aku neng kono kok yang ini aku ngono. Ya itu Pak, ya Allah Pak, dari situ nah saya tergerak hati saya pengen belajar menuntut ilmu di sini. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo. Anak muda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Bu Lili. Ini anak saya nomor 1, namanya nanti perkenalan sendiri ya Mas Dafa. Saya berasal dari Temanggung. Jadi latar belakang saya ikut acara ini adalah karena saya pernah gagal dan gagal, Pak. Dari pertanian gagal karena tanam cabai. Di sana itu kan cabai semuanya. Kalau saya itu cuma ada cabai dan tembakau, cuma ada 2 itu. Di tempat saya brokoli, cabai, tembakau kayak gitu. Tapi seringnya gagal. Terus ternak juga, ternak kambing gagal, beternak lele gagal, ternak jangkrik gagal. Tapi itu iya, itu pengalaman dulu dengan mantan suami. Kalau sekarang saya sekarang udah sendiri, terus akhirnya saya itu sering istikharah, ya Allah berikan aku jalan, maksudnya jalan untuk bagaimana agar hidup ini akhirnya lahan yang saya miliki saya kembalikan ke orang tua. Terus malah orang tua ya wis rasah dibalekke, diparokke wae. Akhirnya gitu. Jadi lahan itu sekarang saya parok kayak gitu karena memang ya itu sering gagal itu. Terus akhirnya ketemu dengan YouTube-nya Pak Bayu gitu, alhamdulillah. Terus ini anak saya baru lulus SMA sebenarnya beliau ini, tapi karena beliau itu sering disemangati sama eyangnya, karena eyangnya malah sering berhasil. Nah eyangnya itu mas tandur, nanti panennya mesti hasilnya bagus gitu loh, harganya. Tapi kalau pas saya yang nanam itu, kalau saya nanam itu nanti pas harganya turun. Padahal kalau di sana itu pupuk mahal, obat mahal, tenaga kerja juga mintanya mahal. Jadi semuanya mahal, tapi ketika panen itu kayak kita main judi. Iya, benar itu Pak. Jadi lahan ini Mas Dafa sekarang ini lagi bertanam cabai, berapa luasan itu? Lahannya yang ditanami cabai sekarang Mas Dafa itu? Ada 1,5 hektar, itu biayanya sudah mahal sekarang ini. Makanya ketika saya hanya bisa berdoa semoga nanti bagus, tapi ketika saya ada lihat YouTube-nya Pak Bayu ini saya jadi semangat gitu loh. Apalagi ini ada anak saya, ada kakeknya yang sering menyemangati bahwa saya dulu itu berhasil dari bertani gitu. Jadi saya bisa beli lahan, saya bisa menguliahkan kamu dan adik-adik kamu, saya bisa beli ini, beli itu, saya bisa haji, bisa umroh itu karena pertanian gitu. Tapi ya itu pertanian dengan model, menurut saya itu model main judi gitu. Jadi jadi saya itu sering, ya Allah ketika ayahku yang nanam hasilnya bagus, tapi ketika aku yang nanam pas anjlok gitu loh. Makanya terus ketika ketemu dengan konsep ini, wah ini adalah suatu peluang yang sangat bagus. Insya Allah semoga saya bisa bermanfaat gitu loh bagi keluarga saya, bagi tetangga-tetangga saya gitu loh. Karena dengan konsep ini kan tidak hanya kita yang tidak hanya kita yang akan memanen hasilnya, tapi juga semuanya ikut. Ada para pekerja yang kita pekerjakan, terus ada tanah yang semakin subur gitu-gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya anak yang sekarang lagi umur 4 tahun terkena leukemia. Dan saya lihat ya, sekarang itu sudah pengobatan 7 bulan di Sarjito. Itu alhamdulillah kalau anak saya kan alhamdulillah bisa sembuh ya, sekarang itu sembuh. Tapi dari sekitar 30 anak yang berobat di sana itu sekitar 20 sudah berguguran ketika kemoterapi. Terus akhirnya saya lihat juga di konsepnya Pak Bayu itu bahwa ini adalah juga untuk kesehatan juga. Jadi nanti ada itu juga yang penting juga buat saya. Insya Allah itu semoga nanti ada hasilnya gitu. Amin 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Umar Hakim dari Gondosuri, Bulu Temanggung. Mungkin sama yang disampaikan ibu saya, karena saya di sini didaftarkan ibu. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita.
Jadi kalau orang tua yang lain punya anak itu dibilangin kamu jangan jadi petani gitu. Ini hebat ibunya ini. Tepuk tangan sekali lagi buat ibunya. Tadi semoga juga mendapatkan jodoh. Monggo dilanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widodo Hartono dari Cirebon. Motivasi saya untuk datang ke sini hadir. Pertama-tama terima kasih dulu Pak, sudah diterima di sini menjadi keluarga di sini. Yang kedua, motivasi saya mudah-mudahan hidup saya dengan ilmu yang dapat di sini bisa bermanfaat. Itu aja Pak, makasih. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek. Motivasi saya ke sini itu sebenarnya dari kegagalan pertama. Jadi saya itu dulu sudah belajar ternak puyuh. Saya merasa sudah bisa, dan bukan sombong, tapi telur puyuh saya itu sudah sampai di Bapak Lampung itu, di mana di Pringsewu sudah ada, di Bali ada, Kalimantan ada. Cuman karena saya belum bisa mengolah kohi, akhirnya bentrok sama tetangga. Ya, padahal menurut saya kalau mengenai pakan yang mahal atau apa itu bagi saya tidak masalah, karena kalau tetangga saya atau saudara-saudara kita itu jual puyuh telur itu hanya waktu itu hanya 250-300 per butir, tapi saya bisa jual 1.000-1.500 bisa. Kalau ditanya sama tetangga, kok bisa? Saya bilang, kalau jenengan kan jualnya ke pasar, kalau saya ke empang. Jadi saya olah dulu memang jadi untuk umpan lele. Mungkin yang dari Bandung sudah tahu itu namanya tapui. Dari situ saya merasa gagal, jadi puyuh saya itu saya habiskan. Dari telur, dari apa saya habiskan, kandang-kandang saya bagikan. Tapi sebelum itu saya sempat belajar untuk ternak puyuh itu, jadi untuk apa namanya regenerasi, untuk bikin bibit saya udah bisa. Terus sama guru saya suruh bikin grup sendiri untuk ternak sendiri. Nah itu yang saya juga jadi beban. Anak didik saya itu saya tinggal, mereka itu kan sudah sebelumnya nggak tahu puyuh sampai bisa akhirnya kelabakan karena pakan. Jadi saya harap di sini saya juga dapat resep pakan untuk seperti yang puyuh gitu. Nah setelah itu saya pengen yang lain, melirik yang lain. Kalau saya pikir puyuh itu yang paling mendekati kan ayam. Saya buka-buka YouTube dan lain-lain, ada Pak Bayu, ada konsep pakan 0 rupiah. Saya tertarik dari situ, wah ini ayam bisa, mungkin bisa jadi alternatif saya. Karena ayam sama puyuh kan untuk apa namanya peternakannya kan hampir mirip, cuman beda apa namanya umur aja. Nah dari situ karena pakan 0 mungkin jadi alternatif, tapi
nggak bisa nol kalau hanya mengandalkan limbah rumah tangga. Akhirnya wah sulit juga. Akhirnya ternyata harus punya pakan sendiri, punya katakanlah ada nanam jagung dan sekalian. Kalau pertanian sama sekali saya belum bisa. Bahkan dari dulu itu saya tidak pernah lihat sawah, yang cuma lihat aja tapi tidak pernah pegang cangkul aja tidak pernah. Jadi ilmu terpaksa akhirnya kesini juga. Mungkin itu dari saya. Dan ini teman saya paling dekat dari Kediri, walaupun nggak jadi berangkat sama-sama. Monggo cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santo dari Kediri. Saya juga punya pengalaman seperti Mas Alek. Dulu pernah ternak puyuh 1000 itu sukses, habis itu nambah 4000 kena aratan mati. Habis itu mau istilahnya nambah populasi lagi, maksudnya nambah dari populasi lagi, modal sudah habis karena pakan juga mahal. Untuk motivasi saya ke BSM ini adalah agar terutama untuk pertanian adalah pupuk. Karena saya begitu gemes ya, karena pupuk subsidi aja susah. Susahnya gini, bulan kemarin untuk pupuk itu Ponska dapat, tapi ureanya belum. Jadi akhirnya kita cari pinjaman saudara yang sudah dapat pupuk urea. Jadi dan melihat banyak ini kohe sapi yang menumpuk, akhirnya saya terinspirasi dari melihat YouTube-nya Pak Bayu. Mungkin bisa diolah untuk menjadi pupuk. Dan agar juga bisa menyemangati saudara-saudara petani lainnya di daerah saya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Bapak. Wah, ini rombongan-rombongan ini ya. Terima kasih banyak Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bul Indrawan. Ini teman saya, mungkin nanti bisa Pak Yongki Purnama, dan ini Pak Wahyu Aditya. Kami dari Denpasar, Bali. Ternyata tadi saya berpikir untuk bisa menceritakan pengalaman saya. Ternyata Ibu tadi sudah menceritakan tidak jauh. Saya pernah ternak jangkrik, pernah ternak cacing, saya pernah kena kroto, kambing, sampai bullfrog pun, kodok saya pernah pelihara, lele kemarin pemijian juga saya sempat, yang terakhir kemarin saya ternak maggot, dan alhamdulillah semuanya tidak berjalan dengan baik. Nah, ya, sama berarti Bu, kita satu perjalanan ini. Nah, kita melihat memang selama saya beternak ayam kampung terutama, waktu tahun 2013, 2014 itu saya ternak ayam kampung petelur. Itu kita sempat merasakan sakit hati karena apa? Telur yang kita jual ini selalu begitu ada kiriman dari Jawa, harga telur kita ini tidak ditoleh, tidak bisa bersaing karena yang dari Jawa ini murah-murah, walaupun kualitasnya jauh daripada yang kita miliki. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir kenapa kok selama ini Bali terutama memang kebutuhannya besar untuk hotel, untuk apa, itu masih disuplai dari Jawa, termasuk teman saya Pak Yongki ini dulu supplier bebek, itu pun ngambil dari Jawa. Nah, kalau kita sudah tergantung dengan sesuatu pasti akan kacau. Begitu kita butuh, pemasaran sudah ada, pengiriman yang tidak maksimal. Nah, pemikiran itu yang membuat kami
kenapa kok Bali tidak bisa untuk memotong garis itu sampai kacang panjang, timun itu dikirim dari Jawa. Nah di sini mungkin kegagalan-kegagalan itu kita belum menemukan ilmunya. Saya juga mungkin kalau saya di Jemberane itu karena kampung saya di sana, ibu saya, jadi saya ternaknya di Jemberane karena di Denpasar tidak ada lahan. Itu kalau sudah saya pulang ke sana mau ternak lagi, orang sudah bertanya apa lagi nih yang mau diternak gitu. Karena sudah saking bosannya melihat saya gagal terus gitu. Nah alhamdulillah berapa bulan yang lalu kita melihat YouTube-nya Pak Bayu, dari sana kami ini terbuka. Wah ini yang perlu kita jalankan, yang selama ini kita tidak pernah tahu, dan kita sudah coba 2 bulan yang lalu Pak Yongki ya dengan ayam. Jadi kita kemarin coba beli ayam, kita memanfaatkan limbah rumah tangga, ternyata alhamdulillah hasilnya luar biasa ini. Nah dengan itu sebenarnya kita dekat Banyuwangi, cuma Banyuwangi kemarin kita sudah booking tidak dapat ya, kan belum rezekinya, digeser terus, akhirnya Pak Bambang ya akhirnya kita alhamdulillah dapat di saya. Kemarin pun saya mungkin tidak bisa berangkat karena kondisi saya kurang fit pada saat itu, tapi akhirnya teman-teman ayo udah berangkat. Nah sampai Solo tadi saya drop lagi itu. Mungkin nanti bisa minta Pak Bambang untuk resepnya ini insyaallah. Mungkin itu saja saya sampaikan, saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yongki. Sampai sekarang saya status masih bekerja. Aslinya bekerja sebagai ekspor garment. Cuma sambil lalu saya jualan. Saya coba cari waktu jualan bebek seperti yang itu. Semua barang saya ambil dari Jawa. Ayam pun pernah. Nah sekarang dengan konsep Pak Bayu ini kita coba, ini baru mulai Pak. Jadi saya udah coba dengan LRT itu, limbah rumah tangga, saya taruh di warung-warung Pak, di warung sampai melimpah air lerinya. Terus limbahnya saya pakai, air lerinya mau diapain segitu banyak Pak. Saya buang sayang, tapi nah mungkin pemanfaatannya yang saya perlu apa selanjutnya. Sama ini Pak, untuk limbah LRT itu kan dibikin layar. Nah selama ini kalau sudah di YouTube tidak ada komposisinya, hanya seadanya. Itu untuk porsi rumah tangga mungkin kecil, kalau nanti porsi kita niatnya besar. Nah gimana caranya itu presentasinya? Itu mungkin kita ingin belajar gitu Pak. Sebetulnya sih nanti akan timbul sendiri Pak, apa yang akan ditanya timbul Pak setelah berjalan Pak. Ya, sekarang sementara yang ada aja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Aditya, saya dari Bali. Sebenarnya pertanian ini baru buat saya Pak. Saya background saya IT Pak. Jadi saya punya usaha IT di Bali. Terus ketika pandemi itu semua berhenti Pak, karena Bali ini berbisnis di Bali ini sangat rentan. Jadi begitu ada seperti bom Bali, seperti pandemi itu selesai semua karena itu ada efek dominonya. Nah dari situ saya berpikir oh berarti bisnis saya ini masih bergantung begitu. Nah dari sana saya mencari bisnis apa yang kira-kira bisa membuat lebih mandiri begitu. Nah akhirnya ini teman saya ini meracuni Pak. Jadi selalu ini bagus ini ayam dan sebagainya, karena saya terbiasa dengan metode Pak ya. Saya bilang kalau ayam kita hitung aja langsung berapa pakannya, 12.500, mau dijual berapa, 50.000. 12.500 berapa bulan? 4 bulan. Wah, untung dari mana gitu. Saya bilang sama mereka, saya lupakan dah itu Pak. Terus begitu, terus setiap ketemu, terus terakhir Pak Bayu katanya. Nah dengan Pak Bayu ini saya melihat ada value Pak. Jadi bukan lagi mengenai teknis, tapi ada value yang menurut saya ini bisa jalan begitu. Nah makanya saya coba belajar lagi, saya lebih masuk lagi ke pertanian, peternakan terutama, tuh saya pelajari, malah saya jatuh cinta gitu, malah saya perusahaan saya jual ya, perusahaan IT saya jual, terus saya masuk ke pertanian total begitu, karena sekali lagi kita harus mandiri Pak. Teknologi itu bukan punya kita Pak, suatu waktu akan berhenti gitu ya, tapi kalau kita makan tuh pasti kita harus makan gitu.
begitu. Itu motivasi saya. Nah terus tantangannya begini Pak, bagaimana mengindustrialisasi dan membuat standarisasi industri peternakan Pak, begitu, sehingga dia jadi menarik. Kalau sekarang metodenya saya lihat itu hanya untuk perumahan, untuk skala rumahan-rumahan begitu ya. Tapi bagaimana ini bisa, kalau kita lihat peternakan di Cina atau di luar itu kan dia sangat baik ya. Jadi dasarnya sudah oke dari limbah begitu. Tapi bagaimana membuat standarisasi supaya lebih profesional di industri inilah seperti itu. Itu tantangan yang mau saya tahu kesini begitu Pak. Ya mungkin demikian Pak. Terima kasih Pak Bambang, Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Tadi orang IT, ini juga orang IT. Selanjutnya monggo dari belakang. Boleh berdua biar sekalian berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andes dari Pemalang. Motivasi saya, orang tua saya petani, tapi saya sama sekali tidak tahu pertanian. Dari dulu diajari, tapi saya tidak mau. Sekarang orang tua saya sudah nggak ada, terus ada lahan untuk sementara ini disewakan. Jadi ibu saya ngomong agar bisa lahan ini diolah sendiri, sedangkan saya tidak tahu sama sekali. Makanya saya mau belajar di sini, terutama pembuatan pupuk, dan ada sedikit pengen ternak ayam skala rumahan aja. Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Pak. Jam berapa sekarang ini? Jam 9 ya. Masih sore ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darisman. Saya dari Jogja, tepatnya di Bali Rantai, Wonokerto, Turi Sleman, Yogyakarta. Saya adalah petani salak. Yang mau saya pertanyakan yaitu nanti pembenahan lahan, itu yang pertama. Yang kedua, cara pengendalian hama salak. Yang pertama itu uret. Yang kedua tikus. Yang ketiga itu lalat buah. Yang itu tupai kecil gitu, Terus yang terakhir monyet, itu untuk teman-teman yang ada di kawasan lereng Merapi. Yang terakhir ya, apakah buah salak itu nanti bisa untuk pupuk? Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Masih semangat ya? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailani Rahmat. Jadi nama perempuan nih Pak, jangan diapa-apain Pak. Karena waktu saya inaugurasi di perguruan tinggi, saya dikerjain terus sama nama ini nih Pak. Tapi emang itu pemberian dari orang tua saya. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, kebetulan di Jakarta Selatan, tepatnya Kebayoran Baru. Saya kebetulan Pak, jadi kebetulan saya ada pondok pesantren
Jadi kita mendirikan pondok pesantren. Nah disitulah saya mau belajar masalah pertanian. Untuk pertanian sama sekali nol. Ada untuk peternakan juga nol, untuk perikanan juga nol. Nah ilmu ini saya akan kasihkan kepada anak-anak pondok sebenarnya. Karena anak pondok kita belajar kitab terus, capek juga dia. Mendingan kita ajarin tani aja. Iya, jadi kalau Sabtu Minggu kita ajarin bertani, kalau nggak beternak. Tapi posisi saya nggak bisa sama sekali masalah itu. Nah, mudah-mudahan dengan saya belajar di sini juga kepada seluruh teman-teman di sini, mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat dunia dan akhirat. Lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim Fuadi. Saya dari Jakarta Selatan. Motivasinya sama. Kita punya pesantren karena kita mau biar anak didik pesantren punya keluar dari pesantren bukan cuma bisa ngaji, Pak. Bisa tani, bisa ngurusin ayam gitu. Jadi ya itu aja motivasinya, karena ilmunya belum punya, kita datang ke BSM ini, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya bisa ikut pelatihan ini. Kalau enggak saya dari bulan Juni ke yang dari Bandung, Mbak. Saya Rusiana Adiwijaya, berasal dari Bandung. Mengenai motivasi saya untuk mengikuti ini, dulu waktu masih dinas saya ya beli lahan, tapi karena dinasnya pindah-pindah sehingga lahan tersebut diinginkan orang lain. Nah sehingga waktu itu pertama nanam pohon keras tapi tidak berhasil karena ditinggal terus. Selanjutnya saya terakhir 7 tahun yang lalu nanam durian. Durian ya mungkin sekitar 70 pohon ada, tapi ya begitu ininya pas berbunga rontok terus, Pak. Jadi yang hasilnya ya tidak sepadan dengan biaya yang kita berikan kepada petani di sana yang ngurusnya gitu, Pak. Selanjutnya di samping ini pohon durian juga kami tanam kopi, tidak berhasil juga. Terus kapulaga sama juga. Akhirnya sekarang ini saya coba pakai pohon pisang dan rumput maksud saya untuk mau berternak, Pak. Rumput pacong sama odot gitu, Pak. Terus indogopera gitu, Pak. Nah itu. Tapi saya lokasinya sih jauh, saya di Bandung, lokasi ininya di Tasik. Jadi dalam hal ini ya saya percaya kepada orang lagi aja. Namun demikian yang saya inginkan mudah-mudahan meskipun saya udah relatif tua mungkin, Pak. Saya udah 71 tahun. Relatif. Jadi secara ini mungkin nggak mungkin umur kita lah. Kalau lihat ininya mungkin nggak bisa mengawasi terus. Selanjutnya yang saya inginkan ya dalam hal ini, apakah mungkin durian ini disatukan dengan tumpang sari dengan rumput dan pisang? Kalau selanjutnya gimana memelihara supaya durian tersebut berbuah, terus pisangnya juga berbuah, terus ininya juga peternakannya juga bisa berjalan. Itu Pak mungkin motivasi saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kesemuanya. Selamat malam.
Perkenalkan, nama saya Nandang Sanadudin. Saya dekat dengan Pak Rusjana juga di Bandung, dari Bandung, Pak. Jadi mungkin riwayatnya juga sama karena kami sama-sama pensiunan. Ya kalau orang Jawa Barat itu namanya pejabat, Pak, pengangguran Jawa Barat. Tapi ya setelah itu masa waktu produktif kita memiliki lahan lah ya. Lahan ternyata di mana ada lahan kecil-kecilan ya. Saya tinggal di Padarang, Pak, persisnya di Padarang, dan sama juga di Tasik juga ada gitu. Nah sekarang ini namanya pensiun kan semakin surut, Pak. Jadi ingin punya lahan ini produktif lah gitu ya. Selama ini saya di Padarang tuh mengolah ternak, Pak, kambing sama ayam. Itu sama ada nomor 2. Ya lama-lama turun juga karena tadi ilmunya kurang. Di Tasik juga kolam, saya kolam besar kan, Tasik ramenya kolam gurame, Pak ya, peternakan gurame juga ya, segitu seadanya aja, cuma untuk makan di kalau kita kunjungan ke Tasik aja gitu, tidak ada produktivitasnya karena itu pakannya harus beli gitu, intinya kan non organik jadi mahal juga. Nah, dari alhamdulillah ya dengan ini panggilan dari Allah juga melalui Pak Bayu, saya daftar dari bulan Juni, Pak, baru hari ini bisa hadir. Ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya baca-baca di YouTube bisa dipraktikkan di sini, bisa membawa hasil untuk bisa diberikan kepada keluarga maupun lingkungan lah ya di sana ya. Ilmu ini bisa bermanfaat gitu, Pak. Jadi mengharapkan ilmu ini bisa bermanfaat terutama untuk kesehatan karena selama ini kan kita makan yang mengandung kimia, Pak. Padi kimia, ternak ayam pun sama gitu ya. Demikian saya sampaikan, begitu aja, Pak. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Tetap semangat, Pak. Di sini kita seumuran, Pak. Tenang. Masih selanjutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Ali, asal KTP dari Kalimantan Barat, Pontianak. Tapi sekarang domisili di Tegal Ngapak. Motivasi saya ke sini istilahnya pengen jadi orang yang bermanfaat di bidang pertanian. Dan istilahnya basic saya kan seorang biasa pedagang lah, itu pedagang di Kalimantan. Dan kemarin waktu ada COVID tuh saya mencoba menanam alpokat, tapi ternyata sekarang udah kurang lebih sekitar 4 tahun banyak yang mengalami stagnasi gitu. Jadi banyak tantangan di situ, apalagi tertarik pada pertanian secara terpadu itu ada memakai segala macam itu, jadi tertarik sekali. Mudah-mudahan saya kesini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Biar kelihatan masih terjaga. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi, saya KTP dari Karawang, tapi domisili di Majalengka. Saya kesini sebenarnya nggak tahu ini ya pertanian dan peternakan, tapi saya tertarik dengan peternakan ayam itu. Mudah-mudahan inilah bisa berhasil nanti. Motivasi saya sih cuma satu, cuma pengen jadi miliarder aja, Pak. Saya tepuk tangan. Pengen jadi miliarder dari 10 ekor ayam gitu. Baik, kita buktikan nanti, Pak. Monggo selanjutnya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana, KTP Jakarta, tapi laharnya di Cirebon. Ya, karena COVID, saya sebenarnya bukan orang petani Pak, orang bangunan. Nah, karena COVID, coba-coba pertanian, ada lahan orang tua sedikit. Rugi terus. Jadi pengeluaran APP-nya itu lebih besar dari pendapatan gitu loh Pak. Jadi mungkin kita perlu banyak belajar dari macam-macam YouTube. Saya pernah pelajarin, coba YouTube Pak Bayu konsep yang 1.000 yang integrated training gitu loh, yang Waste kayaknya tertarik gitu loh Pak. Jadi kayaknya itu yang saya motivasi saya. Jadi dalam satu tempat itu bisa bermacam-macam gitu loh, dari ternak kambing, ayam, dan sekaligus untuk biogasnya itu loh Pak. Jadi semua manfaat gitu loh. Jadi semuanya muter, jadi gak ada yang terbuang gitu loh. Ya mudah-mudahan sih dipaksa jadi miliarder gitu Pak. Ya begitu saja ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Tinggal berapa ini? 5 orang lagi ya. Oh masih banyak nih. Monggo di belakangnya Pak. Rombongan ini ya baik. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami datang 5 orang, tapi sebelumnya itu kami ada 5 orang juga yang sudah datang duluan. Dan saat ini mereka sudah berada di Seram bagian timur. Seram bagian timur, mereka Seram, Pulau Seram, Pulau Seram di Maluku ya Pak ya. Ya, saya asli Maluku, tetapi termotivasi dengan teman-teman ini. Kami latar belakangnya itu semua pekerja konstruksi di bidang telekomunikasi, Pak. Tapi beberapa bulan kemudian ini kita akan masuk ke Bali untuk konstruksi telekomunikasi. Dan di sana ada lahan yang bisa kita garap. Mereka ini pernah menanam bawang, mereka pernah nanam kacang, mereka juga pernah ternak ayam. Semua berhasil, Pak. Tapi secara parsial, sehingga kita tidak bisa menganggap itu satu keberuntungan untuk kita dalam bidang pertanian karena asal-asalan, Pak. Nah saat ini setelah melihat video Pak Bayu, saya pikir ini satu konsep yang baik karena berbagai hal menyangkut pertanian, peternakan, dan perikanan itu bisa disatukan. Nah inilah ilmu yang mungkin kita coba untuk datang jauh-jauh ke sini. Kita ingin untuk mendapatkan lebih banyak dari Pak Bayu. Ya lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario Antonius, bekerja di konstruksi. Dasar sih memang ingin mencoba untuk pertanian dan perikanan dan kayak apa pelihara kambing kayak gitu. Dan di Pak Bayu ini kita akan coba, semoga aja apa yang kami dapatkan di sini bisa kami terapkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi dari Pemalang. Saya dikatakan gado-gado ya. Pendaftarannya kan ikut rombongan Jakarta nih, tapi sayanya orang Pemalang, jadi dimaksud gado-gado, ngikut aja lah, yang penting NO lah, Nono Turip.
Jawanya. Ngapunten ya. Ngapunten ya, ngapunten. Cuman kalau kata-kata tentang tadi pertanian mungkin yang dikatakan sama rekan-rekan semuanya mungkin sama. Jadi saya nggak usah diceritakan. Seperti kayak tadi Bapak dari Pringsewu, makanya ada di Lampung Pringsewu, mungkin yang bangun garap itu orang Jawa. Jadi dikatakan jadi namanya Pringsewu. Seribu lah bahasa Indonesianya. Ya, jadi yang bicara Bapak tadi itu kalau mengenai pertanian itu yang dibikin sulit itu tadi yang subsidi pupuk. Makanya saya kemari diajak sama ini bapak-bapak rekan-rekan saya itu mau mengenai cari ilmu cara membuat pupuk. Mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jailani. Saya juga dari Pemalang, Pak. Radu Dongkal tepatnya. Saya datang ke sini termotivasi ingin belajar masalah pupuk organik dan cara penanggulangan hama di saat kena virus, karena saya punya pengalaman nanam tomat, Pak. Pakai organik, di saat itu pakai E4 untuk pupuknya, Pak. Bikin kompos, cuman di saat mau panen itu kena virus yang namanya kresek, Pak. Itu dalam 1 minggu nggak ketolong, Pak. Kita bingung, nggak ada solusinya. Kita coba lagi 1 kali lagi sama, Pak. Itu, Pak. Dari situ saya juga diajak beliau-beliau, saya tertarik, saya datang ke sini. Mudah-mudahan ada manfaat, dapat ilmu yang bisa kita terapkan di kampung saya ataupun di mana kita ketemu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Oh ya, namanya Edi Saputro. Tapi masih Indonesia ya? Oke, Mas Edi Saputro. Gak apa-apa Mas di sini, gak usah malu-malu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudianto, asli Wonogiri. Cuman sudah menetap di Krian Sidoarjo, Surabaya. Saya kesini sendirian. Terus saya mewakili dari sebagian rakyat Indonesia ingin berterima kasih kepada program Pak Bayu dan Pak Bambang ini. Terus yang pertama saya mau apa ya? Kok lupa? Enggak, kalau jadi miliarder nanti wis ikut yang di atas saja. Saya background saya dari teknisi, Pak. Kebetulan dititipi Gusti Allah alat berat, jadi saya ngelola rental alat berat. Cuman background saya dulu itu bapak dari petani, terus mau ndak mau ini ya dapat warisan tanah, Pak. Jadi mau ndak mau saya nanti juga harus dari petani. Makanya saya kesini ingin meminta istilahnya doa restu kepada Pak Bayu dan Pak Bambang untuk mengamalkan ilmunya supaya jangan sampai kejadian sama yang Bapak tadi loh, Pak. Nah, terus yang terakhir saya punya motivasi kepada petani muda. Saya dari umur 22 tahun sudah dari pengusaha, Pak. Jadi saya dari zona nyaman ingin menjadi petani supaya lebih nyaman. Begitu aja, Pak ya. Oke, matur nuwun. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk teman kita. Ya.
Selanjutnya, jadi yang belum depan ini ya, ada 2 ya. Monggo. Makasih, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya berkesempatan bisa bergabung dalam batch ke-16 ini. Nama saya Agung Trijoko, saya tinggal di Bekasi, tapi aslinya saya dari Sragen, Pak. Gitu. Nah, sekarang status masih kuli nih, jadi pengennya jadi menjadi petani, pengennya gitu. Jadi ini petani wannabe ini masih. Jadi, kalau teman-teman sudah banyak yang sudah pengalaman, saya nggak ada pengalaman nih. Tapi keinginan itu sampai ke bawah dalam mimpi lah untuk menjadi petani. Nah, motivasi saya untuk bisa untuk bergabung di BSM ini adalah pertama, saya kebetulan ada sedikit lahan, ya, ada kecelakaan, akhirnya beli lahan di daerah Tasik, Cipatujah tepatnya, di pinggir pantai, Pak. Jadi nanti kalau bapak-bapak ingin main ke pantai, di sana bagus, ya, bisa buat wisata. Ada sungai besar, sungainya keren banget gitu ya. Silahkan nanti datang, ya. Dan justru saya melihat karena saya bergaul di sana, itu yang mendorong saya, karena di sana sebagian tanah saya itu adalah tanah sawah juga, selain juga kebun. Nah, saya melihat yang menggarap tanah saya itu selalu mengeluh bahwa bertani itu rugi, gitu kan. Sehingga saya kadang-kadang mau minta bagian aja, ini kasihan gitu ya. Nah, tapi saya melihat bahwa ini pasti ada yang salah. Nah, yang kedua adalah soal mindset ini. Karena di sana itu rata-rata sebenarnya orang masih punya lahan luas, Pak. Kalau di Jawa mungkin ya, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin lahan lebih, ya, kalau rasio kepemilikan mungkin lebih kecil. Tapi kalau di Jawa Barat saya lihat rata-rata cenderung itu punya lahan luas, ya. Tapi mereka cenderung sekarang itu mudah untuk menjual untuk hal-hal yang sangat remeh. Motor lah, apalah gitu ya. Nah, saya khawatir bahwa kalau ini lanjut, ini akan membahayakan nih. Ini generasi kedepannya. Ini yang saya harapkan nanti BSM bisa hadir nih. Batch pelatihan ini bukan cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah. Moga-moga nanti di Cipatujah saya bisa siapkan lahannya, tempatnya untuk bisa buat batch pelatihan BSM. Amin, Pak ya. Amin. Yang terakhir dari saya, di tempat tinggal saya, nah justru saya ingin memulai pertanian itu biar nggak berlama-lama gitu ya. Itu ada lahan fasum yang nganggur lah, mangkrak ya. Itu 6.000 meter, Pak. Udah ditawar-tawarkan orang untuk nggarap, nggak ada yang nggarap. Di daerah Bintara, Bekasi. Iya, 6.000 meter, Pak, lumayan gitu. Ya, meluncur ya, siap Pak, nanti kita kolaborasi Pak, salaman dulu lah. Gitu ya. Bekasi Barat Pak? Ya, oh Rawabelong, oke. Iya. Itu yang saya pikir saya bisa segera memulai dari sana, tentunya dengan bekal apa yang saya dapatkan nanti dari BSM dan juga dari komunitas BSM ini. Saya rasa itu, terima kasih. Ini kolega saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh dari Cilengsi, Bogor. Ya, jadi sebenarnya saya kenal Pak Bayu dari YouTube itu dipaksa sama Pak Agung. Gitu. Karena saya geraknya kebetulan latar belakang saya di dunia entertainment. Kemudian Pak Agung memperkenalkan bahwa pertanian itu adalah basicnya orang, gitu, basicnya kehidupan, gitu. Terus kemudian ngasih link ya Bapak ya, ngasih link, saya lihat Pak Bayu. Wah, ternyata berbeda dengan yang lain gitu. Oh, ini ada filosofinya, kemudian ada cara-caranya dari memanfaatkan lahan yang kecil jadi gede seperti itu. Wah, ini keren nih gitu kan ya. Ini keren, sehingga
pada malam ini saya menyempatkan diri untuk datang ke sini berkenalan sama teman-teman semua, dan saya juga akan belajar banyak dari Pak Mbah Bams ini, terus kemudian Pak Bayu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Sedikit saya boleh tambahkan sedikit aja. Saya berharap mungkin dalam 2 hari ini sekaligus nanti bisa diskusi dengan Pak Bayu dan Mbah Bam ini, karena sebenarnya kita kan menjalankan channel TV, banyak channel TV di satelit ya. Saya malah bercita-cita karena kalau bicara di YouTube yang bisa nonton kan yang punya internet. Nah, saya berharap nanti ada kita bisa bicarakan agar kontennya itu tidak cuma ada di YouTube tapi ada di satelit, sehingga yang nggak punya internet itu pun bisa belajar mengenai pertanian di BSN. Nanti kita makasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk teman kita. Juragan satelit ternyata ya. Satelit Palapa, kalau di Solo satelit itu nama toko elektronik ya. Selanjutnya monggo, tadi urutannya ya, monggo Pak. Sekalian sama istri aja nggih, sekalian nanti untuk menghemat waktu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua. Yang saya hormati Mbah Bam, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan BSM ini. Langsung saja, nama saya Suryono, asli saya dari Klaten ya, dari Klaten. Kemudian saya dari tahun 95 sampai 2001 itu menjadi kuli bangunan di Semarang ya. Kemudian sejak 2001 karena ibu sudah sepuh, kemudian saya harus menemani ibu karena kebetulan saya waktu itu juga belum menikah ya. Kemudian pulang kampung kebetulan saya kan ketemu dengan istri saya ini, seperti itu ya. Kemudian di rumah karena dari orang tua kan ada sawah ya, kemudian saya kan melanjutkan pekerjaan dari bapak, yaitu adalah mengelola sawah dari yang ada dari tempatnya bapak, itu adalah sawah. Kemudian juga mendirikan penggilingan padi ya, penggilingan padi. Kemudian selain itu juga ada pemeliharaan sapi ya, sekitar 15 waktu itu. Nah, kemudian di tahun setelah gempa ya, gempa bumi Jogja, yaitu adalah 2006, itu terjadi gempa. Kemudian setelah gempa tahun 2007 kebetulan dari masyarakat kami diberikan amanah menjadi kepala desa nggih, sampai saat ini nggih. Nah, sampai saat ini masih menjadi kepala desa. Nah, kemudian di tahun 2010 karena ada serangan wereng secara serentak, sapi saya sebanyak 15 itu jelas untuk biaya istilah saya cencang di sawah gitu, tapi tidak kembali gitu. Karena apa? Terkena serangan wereng tersebut gitu. Tidak kembali. Kemudian setelah itu kemudian kami juga ada pengelolaan sawah tersebut. Itu hasilnya itu kan bisa dibilang minim gitu. Dibandingkan dengan ongkos produksi dan hasil itu kadangkala minus, tapi kadangkala juga ada keuntungan tapi kecil di saat panenan bagus. Nah, kemudian kami saat ini juga mencoba domba gitu. Domba. Awal mula domba tersebut adalah 20, saat ini
sudah bisa berkembang sekitar 50 sampai 60. Nah, kemudian setelah kami melihat YouTube dari Pak Bayu, kami juga sudah mencoba untuk menerapkan apa yang diajarkan oleh Pak Bayu, yaitu mulai dari pembuatan pupuk dan sebagainya, dan mungkin saya sudah pesen katalis sama Pak Bam mungkin sudah 2 kali, sudah 2 kali. Kemudian saat ini saya sudah ada panenan padi dari penggunaan pupuk-pupuk dan juga obat-obatan yang dari Pak Bayu tersebut. Namun karena baru sekali panen, panen itu baru sekitar 1 minggu yang lalu, itu untuk hasilnya itu kurang lebih 1 meter perseginya itu antara 0,5 sampai 0,6 kilo per meter perseginya. Nah, itu murni menggunakan SOP dari Pak Bayu nih. Nah, kemudian kami saat ini memang berminat untuk mengikuti pelatihan karena memang kami sendiri juga ingin mengembangkan yaitu adalah Holti, karena memang untuk penanaman padi sekitar hampir 20 tahun saya itu menanam padi, itu keuntungannya itu minim. Nah, kemudian setelah melihat YouTube ada keinginan untuk menanam Holti dan saat ini sudah mencoba untuk menanam jagung manis itu sebagai pakan domba tersebut, dan juga saat ini sudah mencoba untuk menanam cabai. Nah, kemudian harapan kami untuk mengikuti pelatihan ini yaitu adalah untuk mengembangkan dari apa yang diajarkan Pak Bayu kaitannya dengan masyarakat kami, karena memang sebetulnya kami dengan kelembagaan desa dan juga masyarakat itu sudah sering sekali mengadakan pelatihan, namun pelatihan-pelatihan tersebut hanya sebatas setelah pelatihan ya sudah, setelah pelatihan kemudian tidak ada rencana kerja tindak lanjut, tidak ada, karena memang di situ juga kurang mengenang pelatihan-pelatihan yang pernah kami ikuti dan juga dari kelembagaan-kelembagaan. Nah, kemudian kami dengan istri selaku ketua TPPKK saat ini memang ada keinginan untuk mengikuti pelatihan ini, dengan setelah mengikuti pelatihan ini nanti kami akan mengembangkan KWT di setiap RT di wilayah kami, karena memang untuk dana yang ada di desa, dengan adanya dana desa saat ini itu memang untuk ketahanan pangan itu memang nilainya besar sekali. Jadi 20% dari dana desa yang masuk ke desa. Nah, itu harus untuk ketahanan pangan. Nah, kami di beberapa tahun kemarin bantuan yang kami berikan kepada masyarakat lewat KWT itu bantuan tersebut hanya berjalan beberapa bulan dan juga mungkin setengah tahun, setelah itu hilang. Karena apa? Karena yang jelas mindset masyarakat, karena itu adalah uang negara, ya sudah, ini sifatnya bantuan, sehingga uang tersebut atau bantuan yang kami berikan tersebut tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, kemudian setelah kami mengikuti pelatihan ini, karena memang di tahun 2024 ini nanti kami juga akan memberikan bantuan tersebut kepada KWT. Nah, kemudian kami akan menerapkan yaitu adalah limbah rumah tangga untuk pemeliharaan ayam. Jadi setiap KWT itu nanti akan kami berikan ayam, kemudian juga untuk sayur-sayurnya yang mana itu adalah bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dulu. Nah, setelah kebutuhan rumah tangga tercukupi, kemudian baru berkembang ke masyarakat atau anggota KWT tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian dari istri monggo untuk bisa menyampaikan monggo motivasi untuk datang ke sini.
Perkenalkan, nama saya Retno Kusumaningsih. Di sini apa ya motivasi saya ya? Piantun Jawi ngetikanipun wanita menika napa Pak? Tut Wuri Handayani katanya Pak. Nggih. Swarga nunut neraka katut ndak Pak, mboten nggih. Di sini saya lebih ini untuk menyamakan persepsi dengan Bapak, ya, terutama adalah kalau kami fokusnya ya di usaha kami, ya, di usaha kami. Kemudian dari apa yang disampaikan Bapak tadi, ya, Bapak termasuk urik nih kok Pak, ya. Beliau yang punya ide, yang punya apa, tapi kemudian pelaksananya ditimpakan kepada kami, saya gitu nggih, sebagai pelaksana koordinator nggih. Ada semacam yang mengganjal dari kami ketika melaksanakan program tersebut, seperti potongan pasal-pasal yang berserakan nggih, belum bisa menyatukan dari apa yang kami laksanakan. Misalnya pemanfaatan pekarangan. Kemudian kemarin kita melaksanakan untuk pelatihan budik damber, dan yang terakhir kemarin adalah untuk budidaya ayam KUB. Mandeknya di alur pakannya dari warga tetap menuntut dalam tanda kutip bahwa ketika kita diberikan ayam itu juga satu paket dengan paket pakan sampai ayam itu nanti menghasilkan seperti itu. Jadi dari sini kami berharap ada menemukan potongan-potongan pasal ini menjadi satu gambar yang utuh mengatakan. Jadi kami tahu apa yang akan kami lakukan ke depannya mengatakan. Tepuk tangan untuk pasangan kita, monggo silakan Pak Lurah. Terasa kita duduk di gedung balai desa gitu ya, mendengarkan Pak Lurah sedang menyampaikan. Yalah ya. Selanjutnya tadi yang belum, Mas Bapak belum? Sudah ya? Oh belum ya, monggo. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Matius Margo, berasal dari seberang, artinya dari Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Riau, Pekanbaru. Tempat tinggal saya adalah di daerah Kampar. Kalau Pak Mujib Sumatera juga, tapi di Lampung. Saya bagian sana, dia bagian sini, begitu ya. Enggak apa-apa. Motivasi saya datang ke tempat ini sebenarnya yang jelas kepingin tahu semuanya ilmu tentang pertanian. Karena memang saya tinggal di Sumatera itu, kalau dikatakan anak petani, memang anak petani, tetapi saya tidak pernah bertani. Jadi kalau tidak pernah bertani, ya karena basic saya itu kuli, sudah terlalu lama menjadi kuli. Ya, kuli salah satu perusahaan PT Sampurna, lama sekali, ya kan. Jadi sampai lupa untuk bertani. Ketika perusahaan goncang, ya tahu sendiri kalau perusahaan goncang itu kan tentunya imbasnya ke PHK. Memang dapat pesangon, tetapi pesangon itu kan tidak bertahan lama. Jadi tidak bertahan lama, ya kepingin coba-coba untuk bertani. Ya bertani sesungguhnya juga korban YouTube-nya Pak Bayu. Nah, tetapi bukan itu saja, ketepatan saya di rumah itu di samping belajar bertani juga nanti akan saya edukasikan kepada anak-anak
asuh saya, ketepatan saya juga kalau Bapak tadi mengasuh pondok pesantren, saya juga mengasuh salah satu yayasan pendidikan. Ketepatan juga untuk anak-anak yang kurang mampu, yang kita asuh walaupun tidak banyak, tetapi ya saya bisa menolong mereka. Nah, saya belajar di sini, nanti akan saya edukasikan ke mereka. Nah, kalau si kami yang namanya umur manusia itu kita nggak tahu, sudah umur 50 lebih. 50 lebih itu ya kalau kemampuan umur manusia itu 70 tahun, kalau umur saya 53 berarti masih tinggal kurang 17 tahun lagi. Kalau mau usaha ya apa? Jadi tentunya cuman mengedukasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu motivasi saya, Pak. Jadi saya datang ke sini ya tentunya bukan hanya untuk pribadi saya. Jika saya mendapatkan ilmu akan saya edukasikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih, itu saja Pak. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya yang belum, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dari Sidoarjo, Tanggulangin saya Pak. Tepatnya Desa Kedung Banteng, sebelah timurnya Lumpur Lapindo. Iya. Pekerjaan saya di bidang pengelasan. Kebetulan saya di sana jabatan saya dirjen, katanya Pak Bayu. Digarap ijen. Motivasi saya datang ke sini kepingin belajar pertanian. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Simple. Monggo yang belakang yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Bagio dari Jakarta Timur, kebetulan lokasi saya di Condet. Singkat aja, saya punya prinsip sedia payung sebelum hujan. Artinya, jadi saya belajar di sini, nanti ketika dapat ilmu, apa yang nanti kita dapat ini, sewaktu-waktu saya butuh, itu bisa. Jadi udah dapat ilmu dulu, baru kita laksanakan. Itu aja sih sebetulnya, baik kesehatan, baik pertanian, baik peternakan. Kadang-kadang kita nggak sengaja gitu, baru dapat jalan. Salah satu contoh, saya di rumah itu ada ayam berapa ya, sekitar 8 ekor. Nah di situ kan ada bagaimana cara fermentasi. Saya lihat YouTube-nya Pak Bayu, ternyata bisa diterapkan. Dan di sana kebetulan itu pasar itu kan dekat. Saya kalau pagi itu habis subuh, saya ke pasar ngambilin sayur-sayuran. Terus ada ini juga apa, kelapa parut itu. Saya ambil itu Pak. Baru kemarin itu saya coba. Terus saya kasih makan ayam. Ayamnya itu ternyata lahap Pak. Udah itu aja motivasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang belum, monggo maju Pak. Saya duduk pindah-pindah, nggak tahu ini urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Bam, saya Eko Yulianto. Saya ditemani oleh ini Mas Rosid, Mas Tegar, Mas Anhar,
terus sebelah itu Mas Sodikin sama Mas Marianto. Saya datang ke sini kebetulan pas bulan ini saya pensiun, jadi pas pensiun, jadi setelah pensiun kita nganggur, jadi. Dan saya pensiun dari salah satu instansi milik TNI, tapi rumah sakit. Jadi, kebetulan saya di bidang medisnya, saya dokter di lingkungan TNI dan AD terus ini bulan ini pensiun walaupun masih mengelola beberapa klinik sama kebetulan kita punya yayasan itu nangani ya ada anak panti terus pondok kemudian KBIA juga ada kelas juga ada. Saya mengelola yayasan itu memang dibantu oleh beberapa personil, tapi lama-kelamaan kan semuanya gratis ya. Jadi lama-lama kita kok ya berat ya gitu. Terus kemudian kita punya lahan di Pati Pak, tapi bukan di Kolilo aja. Menggunakan kata Kolilo. Ada lahan sekitar hampir 2 hektar. Di situ malah sudah terbentuk dulu sudah ada konsep kayak Intan Sari itu. Jadi ada tempat pemancingan, kemudian ada mainan anak-anak, terus kemudian ada untuk itu apa pengajian itu terus untuk pondok-pondoknya ada. Jadi ada lahan yang tersisa. Terus kemudian dari hari ke hari kok berat dan saya yakin dari ke depan ini masih mungkin tahun ini tahun depan Indonesia masih ya seperti itulah. Mungkin enggak Indonesia saja ya kondisi semakin berat, ekonomi semakin berat. Lah jawaban menurut saya adalah yang saya lihat di YouTube-nya Pak Bayu yaitu kemandirian. Dari situlah saya tertarik. Di sambil saya praktek belajar di YouTube-nya Pak Bayu. Kebetulan ada dokter jaga di selo-selo masih agak slow waktu itu sambil belajar di YouTube itu. Walaupun saya enggak petani tapi dulu basicnya juga dari anak petani jadi saya waktu SD, SMP itu juga sebelum sekolah malah suruh di sawah dulu. Jadi saya ada lahan di situ, saya kebetulan lingkungan situ tuh sekitarnya sudah dicocok tanam bayam itu hampir semua warga situ bayam, kangkung, terus sawi, ketela, kenikir itu hampir semuanya sekitar itu ada. Makanya saya nanti akan konsultasi mungkin bisa secara langsung maupun secara pribadi kalau diizinkan dan Pak Bayu ada waktu. Konsepnya akan saya seperti apa. Tapi sebetulnya sudah ada konsep yang di benak saya. Bahkan seperti desa Intan Sari itu ya, Intan Sari. Terus kemudian ada tempat edukasinya juga. Jadi anak-anak selain nanti mengaji, belajar sekolah juga sambil itu. Insya Allah ke depan itu akan saya kembangkan ya, seperti yang di konsep Pak Bayu Intan Sari itu. Dan kebetulan selain di Pati, kita ada lahan juga di Semarang itu ya. Jadi nanti kalau ini tim ini kita tantang, kalau Pati berhasil nanti insya Allah ada di Semarang kebetulan sekitar 3 hektar mungkin kita bisa kerjakan. Moga-moga dari sini hasilnya bisa kita serap nanti kita aplikasikan. Saya kira itu Pak Bam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ini enggak perkenalan juga. Oh ya wes. Mas siapa? Rosid tadi ya. Tadi bapaknya dokter di TNI Pak ya? Oh, berarti ada dokternya juga di sini ya. Selanjutnya, jenengan Pak? Oh aman, sudah. Oh tim ini ya. Ada lagi yang belum maju? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bam dan juga bapak-bapak ibu yang lain. Saya Sigit dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Maaf ini tadi terlambat, macet teng Magelang Pak Bam. Jadi motivasi saya ikut ini sebenarnya justru bukan pada pertaniannya, tapi pada beberapa kalimat Pak Bayu. Itu yang membuat saya terus kemudian belajar banyak. Gitu. Salah satu hal yang disampaikan Pak Bayu, harta yang dimiliki oleh penganggur itu adalah waktu.
maka manfaatkan waktumu. Itu yang saya nggak pernah lupa. Jadi semua orang pasti punya waktu itu. Terus yang berikutnya adalah bahwa rezeki ini Gusti Allah kuwi ora mung sing dipangan, tetapi sampah itu juga rezeki. Nah ini yang kemudian memotivasi saya untuk kemudian melihat YouTube-nya Pak Bayu, didelok sampai kadang-kadang digledek kayak keturun, ketiduran, itu kadang-kadang seperti itu. Terus kemudian saya juga punya teman Mas Irul yang juga kemudian tak kirimi iki lho ono sing aneh gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah Mas Irul pokoknya kapan-kapan kudu melu pelatihan Pak gitu loh. Ya wis anu sing paling cerak neng ndi kemarin sampai ke tempatnya Pak Bam tapi ditelepon nangel banget nggak diangkat-angkat. Jane saya mampir neng daleme neng gue ketok wah gaya banget Pak Bam gitu. Ditelepon ra diangkat-angkat omahe tingkat. Saya udah sampai sana Pak itu. Jadi itu kalau pengalaman bertani saya nggak punya sama sekali. Saya pernah ngingu lele pun tak jamin rugi. Semuanya tiga kolam itu tidak ada yang untung. Sehingga supaya tidak rugi maka itu tak bagikan semua, tidak tak jual. Maka insya Allah itu saya nggak rugi. Itu terus kemudian juga saya memelihara ayam dari Pak Bayu juga gitu loh 10 ayam jadi miliarder kita nanora gitu loh. Kemudian kita menghitung sampai ibu-ibu PKK itu tak kelompok ke ayo gitu loh. Sampai kemudian yo rumang samura ono aratan po. Gitu. Kejaman simbah nganti saiki ngatasi aratan wiraiso, goblok we urung ya, kayak gitu. Nah ini sehingga motivasi saya seperti ini Pak. Jadi menurut kami bertani ini ilmunya luar biasa. Background saya SMA 5 tahun di kesenian, kuliah 10 tahun nggak lulus, alhamdulillah senang sekali saya nggak lulus. Dan hari ini di Universitas Pertanian ini luar biasa sekali. Saya kuliah psikologi tapi ternyata ilmu psikologi kalah karo ilmu pertanian Pak. Bagaimana kemudian konsep organik itu bukan perkara kimia, tapi konsep organik itu bagaimana kabeh iso logis ketemu, itu yang sehingga sekali lagi kami nanti juga pengen belajar banyak di sini. Dan kebetulan juga kemarin saya dijerumuskan sama banyak orang dipaksa dadi lurah gitu loh. Tadinya yo yang tadi Pak Lurah Klaten siap saya mau belajar Pak, saya lurah laco-laco gitu loh. Lurah orang ngerti apa bedes itu ya saya wis sak karemu glundung urusane carike nek kira-kira engko dihukum ya dihukum bareng sak carike sak perangkate gitu loh. Ngertiku tanda tangan gitu wis nek kon mikir apa bedes dadak bengek memeng gitu loh. Sehingga nanti saya siap belajar Pak Lurah. Apalagi tadi katanya panen nggih Pak. Sesuk kalau tak mampir mang betani nggih Pak. Itu saja Pak Bam, matur nuwun. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Ayam di sini ada 2 lurah. Lah ya. 2 lurah. 1 dokter, wis lengkap pokoknya di sini. Kita ini sudah kelompok 1 kampung. Tinggal ngangkat ketua RT-nya siapa ini nanti. Selanjutnya yang belum tadi, monggo. Masih ada kok ini ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Imron dari Gunung Kidul Yogyakarta. Saya kolega dari Pak Lurah. Kalau Pak Lurah di Lurah, saya di Bamuskal. Jadi yang neliti itu saya, makanya beliau tidak mikir. Motivasi saya untuk mengikuti pelatihan BSM ini sesuai dengan keistimewaan Yogyakarta, yaitu nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.